Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Waktu yang istimewa ini, saya mau ajak kita bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita. Dan saat ini kita masuk pelajaran yang ke-9 di triwulan yang pertama di tahun 2024. Judul pelajaran kita saat ini ialah Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, kita minta tuntunan Roh Kudus melalui berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat mana kami akan memperdalam akan kebenaran firman-Mu, kami percaya Engkau akan hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami, memampukan kami memahami firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Oke saudaraku, ayat yang melandasi pembahasan kita diambil dari Mazmur pasal 118, ayat 22 dan 23. Firman Tuhan berkata seperti ini. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Saudaraku, kitab Mazmur bersaksi tentang pribadi dan pelayanan Kristus. Bahkan hampir semua aspek pekerjaan dari Yesus dalam rencana keselamatan terlihat dalam kitab Mazmur. Kita sering beranggapan bahwa Injil lah yang menggambarkan pelayanan Kristus. Padahal dalam kitab Mazmur, kita akan temukan dengan berbagai macam cara digambarkan kehidupan dan karya Kristus. Bahkan digambarkan dengan akurasi yang sangat luar biasa. Nah, topik-topik yang diungkapkan dalam kitab Mazmur tentang Yesus meliputi keilahian Yesus, ketaatannya, tulang-tulangnya yang tidak dipatahkan, kematiannya, kebangkitan, kenaikan, bahkan keimamatan dan kerajaannya digambarkan di dalam kitab Mazmur. Semuanya ada di kitab Mazmur. Nah, seperti yang diramalkan berabad-abad sebelum Yesus datang dalam tubuh manusia, pemazmur sudah mencatat peristiwa-peristiwa itu. Tidak heran, ketika berbicara tentang pelayanan Yesus, semuanya menunjukkan kembali ke kitab Mazmur. Dalam peristiwa ketika Yesus berbicara kepada para murid di jalan menuju Emmaus, dan Lukas pasal 24 ayat yang ke-14 sudah digambarkan juga di dalam kitab Mazmur. Dia ingin mereka menemukan dalam kitab Mazmur bukti tentang siapa dia, siapa Yesus yang kita sembah. Nah, beberapa Mazmur yang memiliki penggenapan tipologis dalam Kristus antara lain Mazmur pasal 24, Mazmur 45, Mazmur 72, dan Mazmur 101, yaitu digambarkan Yesus sebagai Raja dan Hakim, bahkan doa hamba Tuhan yang menderita, dan lain-lain sebagainya. Mari kita coba lihat satu persatu pelajaran penting yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, pengorbanan diri gembala ilahi. Dalam Mazmur pasal 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Bahkan dalam pasal ini menggambarkan Allah kita sebagai gembala yang baik. Nah, pada awal kehidupan pelayanan pemazmur, dalam hal ini Raja Daud. Raja Daud adalah seorang penggembala. Dia mengabdikan dirinya untuk menggembala ternak ayahnya. Anda boleh buka dalam 1 Samuel pasal 16, ayat 11 dan seterusnya. Nah, disinilah Daud belajar mengasihi domba-dombanya dan menjaga domba-dombanya, bahkan menyelamatkan mereka ketika mereka berada dalam bahaya. Pertanyaan untuk menjadi bahan refleksi bagi kita pada poin yang pertama ini ialah hubungan apakah yang ada di antara Tuhan, Sang Gembala yang baik kita, dan kita sendiri yang adalah domba yang ada di padang belantara. Saat domba-dombanya ditimpa dengan berbagai macam kesulitan hidup, apakah domba tetap bergantung kepada Sang Gembala, ataukah apakah Gembala memperhatikan domba-dombanya? Kadang-kadang saudaraku, kawanan domba Tuhan mengalami berbagai penderitaan yang dipahami orang-orang sebagai tanda ketidakpuasan dan pengabaian Tuhan. Namun, gembala yang baik tidak pernah meninggalkan domba-dombanya yang tersesat, tetapi dia sendiri yang berinisiatif untuk mencari dan menyelamatkan mereka. Ingat, dia yang berinisiatif untuk mencari dan menyelamatkan mereka. Luar biasa gembala yang baik itu. Dia berinisiatif
untuk menolong saya dan saudara dalam keterbatasan kita, dalam kelemahan kita, bahkan dalam penderitaan yang kita alami. Inilah gambaran yang kuat tentang hubungan antara Allah dan umatnya. Allah bersedia mati untuk domba-dombanya. Dan secara paradoks, menjadi anak domba yang dikorbankan bagi saya dan saudara. Juga Yesus menegaskan bahwa dia akan memanggil domba-dombanya di kandang lain dan menyatukan mereka menjadi satu kawanan dengan dia. Saudaraku, Yesus adalah gembala yang baik. Kita adalah miliknya karena ia menciptakan kita, ia menyelamatkan kita, dan dia rindu untuk membimbing kita, membawa kita kepada keselamatan. Ingat, Allah rindu agar saya dan saudara bisa diselamatkan. Ingat, hanya dengan kita menjalin hubungan erat dengan Tuhan, kita dapat mengenali, oh ini suara Sang Gembala yang baik. Dan kita akan menjadi bagian dari kawanan domba Allah. Dan kita akan tetap aman bersama-sama dengan dia. Selanjutnya, Mesias yang menderita. Ayat yang menjadi landasan untuk poin saat ini. Mazmur pasal 22 ayat 15. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Mazmur pasal 22 merupakan nubuatan penderitaan Mesias. Hal itu digenapi tepat pada penyaliban Yesus. Mesias yang ditolak kemudian menjadi sumber keselamatan bagi umat Allah setelah kebangkitannya daripada orang mati. Kristus, dia menderita penolakan dari umat manusia. Tetapi Allah memuliakan putranya dengan menjadikan dia sebagai batu penjuru yang hidup dari bait Allah yang rohani. Efesus pasal 2 ayat 20 sampai 21. Bagi saya dan saudara yang menolak batu ini, yaitu sarana keselamatan Tuhan, maka batu ini akan menjadi agen penghakiman bagi saya dan saudara. Jadi, saudaraku, jika kita membiarkan diri kita jatuh di atas batu ini dan kita dihancurkan, kita akan memperoleh keselamatan. Tetapi jika kita menolaknya, kita akan hancur dan binasa. Yesus di kayu salib membayar dalam dirinya sendiri hukuman untuk setiap dosa yang pernah saya dan saudara lakukan. Yesus menderita untuk saya dan saudara. Maukah saudara menerima Yesus secara pribadi di dalam hidup saudara yang akan membebaskan saudara dari hukuman dosa? Poin selanjutnya yaitu selalu setia pada janjinya. Mazmur pasal 89 ayat 3 dan 4. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku. Allah adalah sumber dari kekuatan kita. Allah adalah setia dalam perjanjiannya. Allah yang membuat perjanjian dengan Daud dan menyatakan dia sebagai anak sulung, yakni yang terbesar di antara raja-raja di bumi. Mazmur 89 ayat 27. Ia juga berjanji di bawah sumpah bahwa keturunan Daud akan duduk di atas takhta Israel selama-lamanya. Mazmur pasal 89 ayat 3 dan 4. Namun Allah menolak orang yang diurapinya dan merampas kerajaan itu. Mengapa? Bagian manusia dari perjanjian itu gagal. Namun Allah menepati perjanjiannya. Yesus anak Daud yang diurapi mengenakan mahkota kerajaan untuk selama-lamanya. Mazmur 132 ayat 17 sampai 18. Perjanjian yang Allah buat dengan Daud mencakup perjanjian saya dan saudara. Saudaraku, meskipun sebagai manusia yang lemah, kita gagal memenuhi persyaratan perjanjian. Dalam belas kasihannya, ia akan menghormati kita sebagai anak yang dia kasihi. Dia berpegang teguh kepada perjanjiannya dan dia nyatakan dirinya sebagai raja dan imam. Saudaraku, dia rindu untuk menjadi perantara bagi kita yang tidak layak. Dia akan jadikan kita layak karena dia setia kepada janjinya. Dia rindu untuk menyelamatkan saya dan saudara. Poin selanjutnya yaitu kita boleh buka dalam Mazmur pasal 2 ayat yang ke-6.
Raja kekal dengan kekuatan yang tak tertandingi. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Dalam kebangkitan, Allah menyatakan Yesus sebagai anaknya. Mazmur pasal 2 ayat 7 dan Kisah pasal 13 ayat 32 sampai 33. Nah, ungkapan ini saudaraku menunjukkan bahwa Yesus mengambil perjanjian Daud dan menjadi raja kekal. Setan ingin merebut tahtanya, saudaraku. Dia menuduh Yesus sebagai raja yang lalim. Namun sejak kebangkitan, Yesus kembali duduk di takhta Allah. Setelah tuduhan palsu ini terbukti, Yesus disembah di sorga dan di bumi, menunggu kebinasaan terakhir dari dosa dan pemberontakan terhadap dosa. Jika kita ada di pihak setan, berarti kita ada di pihak pemberontak. Saudaraku, seperti apakah pemerintahan Yesus nanti? Raja di atas segala raja, raja kekal dengan kekuatan yang tak tertandingi. Mazmur pasal 2 ayat 9, Mazmur pasal 89 ayat 13 menggambarkan bahwa ia raja yang kuat, ia meremukan dengan gada besi. Mazmur 89 ayat 14, ia adil dan penuh belas kasihan pada saat yang sama. Lihat, dia adil, namun di saat yang sama, dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia menggunakan gada besi, namun di saat yang sama, dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Mazmur 89 ayat 18, dia Allah yang mau melindungi rakyatnya. Dia mau menjaga kita, karena dia adalah raja di atas segala raja. Saudaraku, poin selanjutnya yaitu imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Mazmur 110 ayat yang keempat, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Saudaraku, menjadi raja ilahi dan imam kekal, Kristus memiliki keunggulan yang belum pernah terjadi sebelumnya atas imam dan raja manusia. Belum pernah terjadi. Jadi saudaraku, kita dapat menjadikan Kristus sebagai pusat harapan kita. Kristus menjunjung tinggi perjanjian yang lebih tinggi yang didasarkan pada sumpah Allah, bukan kepada janji manusia. Dia melayani di tempat kudus surgawi. Keimamatannya tidak terpengaruh oleh dosa atau kematian seperti imam manusia. Dan dengan demikian, dia dapat menjadi perantara dan menyelamatkan umatnya selama-lamanya. Karya pendamaian Kristus tinggal di hadirat Allah. Saudaraku, imamat yang rajani yaitu Kristus akan menghapuskan kekuasaan kejahatan, tidak hanya di dalam hati manusia, tetapi juga di dunia ini. Dia akan menepati janji dalam Mazmur pasal 2 bahwa setiap bangsa dan penguasa akan tunduk pada penghakiman kerajaan Kristus Yesus. Keimamatan Kristus Yesus yang luar biasa memberikan tuntutan mutlak dan kita harus taat, patuh dan percaya sepenuhnya hanya kepada Dia yang adalah imam, raja segala-galanya. Saudaraku, dalam buku Patriot and Prophets, page 190, paragraf yang ketiga, menuliskan dan menggambarkan peristiwa yang menggugah hati kita. Setelah kejatuhan, ia melihat domba-dombanya akan binasa dalam kegelapan dosa. Untuk menyelamatkan orang-orang yang tersesat ini, ia meninggalkan kehormatan dan kemuliaan rumah bapaknya. Suaranya terdengar memanggil mereka pulang ke kandangnya. Dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Yesaya 4 ayat yang ke-6. Kepeduliannya terhadap kawanan domba tidak mengenal lelah, saudaraku. Ia menguatkan yang lemah, meringankan penderitaan, mengumpulkan anak domba dalam pelukannya, dan menggendong mereka di pangkuannya. Domba-dombanya mengasihi dia. Benarkah saya dan saudara mengasihi Yesus yang sudah rela datang untuk menyelamatkan kita dari dosa? Saya percaya kita akan merespons dengan cara yang benar, dengan menjadi anak-anak Tuhan, domba-domba yang senang melakukan kehendak Sang Gembala. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ketika kami datang bersama-sama mempelajari kebenaran firman-Mu, kami percaya Engkau akan meteraikan itu dalam hati dan pikiran kami, dan itu akan menjadi kekuatan iman bagi kami, menjadikan kami kuat dalam Tuhan, dan kami maju melangkah bersama-sama dengan Tuhan, Sang Gembala yang baik, yang akan menuntun kami
kepada kemenangan dan kemenangan. Terima kasih karena Engkau akan mampukan kami memahami firman yang sudah kami terima saat ini. Berkati semua anak Tuhan yang sedang mendengarkan channel ini. Bilang mereka semua diberkati dalam segala kelimpahan berkat surgawi. Dan mereka boleh mempersiapkan diri mereka untuk hari Maranatha. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, hamba berdoa dan memohon berkat. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom.